Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poni dengan NIM 2315031 dari kelas BKPI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu mata kuliah tafsir dan hadis BK dengan dosen pengampu Ibu Ati Rahmaniar MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya tentang penanganan kasus siswa yang melawan guru dan menyindir guru di media sosial dalam perspektif tafsir dan hadis. Nah, yang pertama itu ada studi kasus di sebuah sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 2 Toboli. Terdapat seorang siswa yang tidak menerima ketika ditegur oleh gurunya karena melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Siswa tersebut menganggap gurunya telah mempermalukannya di depan teman-temannya. Akibatnya siswa menunjukkan perilaku melawan guru dengan berbicara tidak sopan dan tidak menghargai nasihat yang diberikan. Tidak hanya itu, siswa juga melampiaskan kemarahannya melalui media sosial dengan membuat unggahan yang berisi sindiran dan komentar negatif tentang gurunya. Nah, perilaku tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik bagi siswa maupun lingkungan sekolah. Nah, hubungan siswa dengan gurunya menjadi tidak harmonis, citra guru menjadi terganggu. Nah, serta siswa berpotensi memperoleh sanksi karena menyalahgunakan media sosial. Nah, yang kedua itu ada layanan yang diberikan konseling. Nah, jenis layanan yang digunakan dalam kasus ini adalah konseling individual karena masalah bersifat pribadi dan memerlukan penanganan secara khusus. Nah, yang pertama itu ada layanan awal. Nah, pada tahap layanan awal ini, guru BK itu melakukan beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah. Guru BK mengumpulkan informasi dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan siswa yang bersangkutan, serta teman-temannya mengenai kejadian yang terjadi. Nah, yang kedua itu, guru BK itu melakukan wawancara untuk mengetahui penyebab siswa merasa marah, penyebab siswa membuat unggahan negatif di media sosial, serta kondisi emosional siswa saat kejadian berlangsung. Nah, yang ketiga itu ada membangun hubungan konseling. Nah, guru BK itu menciptakan suasana yang nyaman dan penuh penerimaan agar siswa bersedia dan terbuka menceritakan mengenai masalah yang dihadapi dan masalah yang sedang terjadi. Nah, yang kedua itu ada proses dan langkah inti layanan BK. Yang pertama itu ada tahap pembukaan. Nah, guru BK di sini tuh menyambut siswa dengan ramah, menjelaskan apa itu konseling dan tujuan konseling, serta menjelaskan asas kerahasiaan dalam konseling. Nah, yang kedua itu ada tahap penggalian masalah. Nah, di sini guru BK mengajak siswa untuk menceritakan masalah yang dialaminya, terus mengidentifikasi perasaan kecewa, marah, malu yang dirasakan oleh siswa. Nah, menemukan faktor yang menyebabkan siswa melawan dan bertindak melawan guru. Yang ketiga itu tahap intervensi, membantu siswa memahami bahwa teguran guru bertujuan untuk mendidik, melatih untuk mencontoh keterampilan mengendalikan emosi yang baik. Nah, yang ketiga itu memberikan pemahaman tentang etika berkomunikasi dan beretika bermedia sosial. Nah, yang terakhir itu membimbing siswa untuk berpikir sebelum bertindak atau mengunggah sesuatu di media sosial. Nah, mengembangkan sikap hormat kepada guru dan orang yang lebih tua. Nah, keempat itu ada tahap pengembalian keputusan. Nah, siswa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, terus siswa bersedia menghapus unggahan yang merugikan gurunya. Siswa juga berkomitmen akan memperbaiki sikap dan perilakunya dan tahap terakhir itu tahap penutupan. Nah, di sini guru BK menyimpulkan hasil konseling, terus menyusun rencana perubahan perilaku yang akan dilakukan siswa dan kapan dia akan menerapkan hal itu. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat keberhasilan layanan BK melalui perubahan sikap siswa terhadap gurunya, kemampuan siswa mengendalikan emosi, kesediaan siswa meminta maaf kepada guru, tidak adanya lagi unggahan negatif di media sosial. Nah, yang kedua itu tindakan lanjut. Nah, guru BK melakukan konseling lanjutan apabila diperlukan dan berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua, memberikan layanan bimbingan klasikal tentang etika bermedia sosial dan pengendalian emosi, memantau perkembangan perilaku siswa di sekolah. Nah, hubungannya dengan layanan BK
dengan tafsir hadis, dengan studi kasus itu terdapat dalam Quran Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Nah, hubungannya dengan layanan BK ini, dengan studi kasus ini tuh, ayat ini tuh menjelaskan bahwa setiap muslim dilarang menghina, mencela, merendahkan orang lain. Nah, tindakan siswa yang menjelekkan gurunya di media sosial merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui konseling, siswa dibimbing agar menghargai orang lain dan menjaga perilaku dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Nah, jadi kesimpulannya dari studi kasus ini, kasus yang siswa yang melawan guru dan menjelekkan guru di media sosial itu merupakan masalah yang dapat ditangani melalui konseling individual. Nah, layanan dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, asesmen, proses konseling, evaluasi, dan tindakan lanjut. Nah, dalam perspektif tafsir dan hadis, perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk menjaga lisan, mengendalikan amarah, menghormati guru, dan tidak mencela orang lain. Oleh karena itu, layanan BK memiliki peran penting dalam membantu siswa memperbaiki perilaku serta mengembangkan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.